Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Kompetensi dasar 1. Mendeskripsikan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kedua, melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian bunyi. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat bunyi. Ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan percobaan sederhana tentang sifat-sifat bunyi. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara getaran dan sifat bunyi. Adapun mode pembelajaran, salah satu model pembelajaran yang cocok digunakan dalam materi sifat-sifat bunyi adalah model pembelajaran Discover Learning. Model pembelajaran Discover Learning merupakan model pembelajaran di mana peserta didik belajar melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat menentukan konsep dan prinsip melalui pengalaman nyata. Dalam model ini, guru mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan sendiri tentang konsep yang sedang dipelajari. Model pembelajaran Discover Learning cocok digunakan untuk materi sifat-sifat bunyi pada kelas 5, sebab peserta didik diberi kesempatan untuk bereksplorasi dan melakukan percobaan untuk menentukan sendiri konsep tentang sifat-sifat bunyi, misalnya dengan percobaan getaran Garputala. Adapun langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran Discover Learning. 1. Stimulation atau pemberian rangsangan. Guru memberikan rangsangan berupa pertanyaan, masalah, atau situasi yang dapat menimbulkan keingintahuan peserta didik. Tujuan untuk memunculkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap topik yang akan dipelajari. Kedua, problem statement atau pernyataan masalah. Guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi sekaligus merumuskan masalah yang relevan dan dengan topik pembelajaran. Masalah dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. 3. Data collection atau pengumpulan data. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk membuktikan benar atau salahnya hipotesis. Pengumpulan data ini bisa melalui observasi, wawancara, membaca literatur, dan lainnya. Keempat, data processing atau pengolahan data. Peserta didik mengolah data hasil pengumpulan data untuk dianalisis dengan tujuan membuktikan hipotesis. Pengolahan data berupa kategorisasi, penafsiran, pemaknaan, dan lainnya. Yang kelima, verification atau pembuktian. Peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau salahnya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Yang keenam, generalization
menarik kesimpulan. Peserta didik menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan student-centered learning. Pendekatan student-centered learning pada materi sifat-sifat bunyi kelas 5 SD sangat baik apabila diterapkan dalam model discover learning, sebab model discover learning menekankan pada proses berpikir dan menemukan pola berdasarkan data atau informasi yang dikumpulkan peserta didik. Kegiatan berpusat pada peserta didik dalam discover learning. Minat dan kebutuhan peserta didik dijadikan dasar untuk merancang kegiatan. Peserta didik bebas bereksplorasi sesuai minatnya. Dengan pendekatan student-centered learning, ini guru dapat menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk membimbing peserta didik dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran mengenai sifat-sifat bunyi. Sehingga hanya peserta didik yang menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan menemukan konsep serta melakukan praktek demonstrasi sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat bermakna bagi peserta didik. Adapun strategi pembelajaran. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran materi sifat-sifat bunyi kelas 5 adalah strategi peer teaching. Strategi ini bertujuan menyampaikan temuan mereka dan mengajarnya kepada teman satu kelompoknya. Adapun strategi peer teaching dalam penerapan model discovery ini dapat dilakukan dengan 1. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok kecil untuk mengidentifikasi macam-macam sumber bunyi. Kedua, setiap anggota kelompok memiliki peran, misalnya sebagai pengamat, pencatat, pelapor, dan penyaji hasil diskusi. Ketiga, peserta didik membagi informasi dan saling mengajarkan temuan mereka kepada teman satu kelompok. Keempat, peserta didik yang berperan sebagai penyaji bertugas menyampaikan hasil diskusi ke anggota kelompoknya. Ia harus memastikan semua anggota kelompoknya paham. Kelima, peserta didik yang berperan sebagai pelapor melaporkan hasil diskusi kepada guru. Keenam, guru memberikan konfirmasi dan klarifikasi jika ada miskonsepsi. 7. Peserta didik mendapat kesempatan untuk mengajarkan temuan kelompoknya di depan kelas secara bergiliran. Ke-8. Peserta didik lain memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap presentasi kelompok penyaji. Dengan strategi peer teaching ini, interaksi antar peserta didik menjadi lebih intensif dan pemahaman peserta didik terhadap topik sumber bunyi menjadi lebih mendalam. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran materi sifat-sifat bunyi dengan model discover learning tepat apabila menggunakan metode diskusi kelompok. Metode diskusi ini sangat efektif dan efisien apabila digunakan untuk membuat peserta didik aktif dan ikut belajar secara bersama-sama dalam kelompok. Adapun langkah-langkah penggunaan metode diskusi meliputi 1. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil beranggotakan 4-5 orang. Kedua, guru memberikan permasalahan terkait sifat-sifat bunyi untuk didiskusikan dalam kelompok. Misalnya, mengapa beberapa benda dapat menghasilkan bunyi dan yang lain tidak? Ketiga, peserta didik berdiskusi dan
berbagi informasi dalam kelompok untuk mengidentifikasi macam-macam sumber bumi. Keempat, setiap kelompok merumuskan hipotesis sementara terkait pertanyaan yang diajukan guru. Kelima, tiap kelompok mencari data atau informasi dari berbagai sumber untuk membuktikan hipotesis mereka. Keenam, peserta didik menganalisis data hasil diskusi kelompok dan membuat kesimpulan. Ketujuh, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kedelapan, kelompok lain memberi tanggapan dan masukan atas presentasi kelompok penyaji. Kesembilan, guru memberikan konfirmasi dan penguatan terhadap kesimpulan yang dibuat peserta didik. Dengan metode diskusi, peserta didik dilatih untuk berdiskusi bersama temannya dan saling menentukan konsep dan bertukar pikiran terkait gagasan dan pengetahuan yang dimiliki untuk kemudian diungkapkan dalam sesi presentasi. Teknik dan taktik pembelajaran. Teknik dan taktik pembelajaran dapat menjadi akselerasi untuk membantu memudahkan peserta didik dalam pemahaman materi sifat-sifat bunyi di kelas 5 SD. Adapun beberapa teknik dan taktik yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Teknik pembelajaran. 1. Tanya jawab untuk memunculkan ide dan gagasan peserta didik. Guru dapat melakukan tanya jawab pada setiap sesi jeda pembelajaran untuk memunculkan bagaimana jalan pikiran peserta didik terkait pengetahuan tentang sifat-sifat bunyi. 2. Curah pendapat brainstorming untuk menstimulasi partisipasi aktif peserta didik diajak untuk menyuarakan pendapatan dan kesulitannya selama melakukan kegiatan belajar untuk menemukan konsep dan memecahkan masalah. Ketiga, peer lesson. Peserta didik menjelaskan hasil diskusi kepada teman-teman lain. Peserta didik menjelaskan hasil diskusi tentang sifat-sifat bunyi yang telah didiskusikan dengan kelompoknya untuk kemudian dipresentasikan dan dibahas bersama dengan guru. Taktik pembelajaran. 1. Beri peran dan tanggung jawab anggota kelompok secara jelas. 2. Dorong peserta didik untuk saling membantu teman satu kelompok. 3. Ciptakan suasana diskusi yang nyaman dan menyenangkan. 4. Pantau jalannya diskusi setiap kelompok sambil memberi bimbingan. 5. Berikan reward untuk diskusi kelompok terbaik. 6. Gunakan media visual atau gambar atau video untuk memicu diskusi. Penggunaan bantuan media visual membantu peserta didik dalam memahami materi sumber bunyi secara lebih komprehensif dan konkret. Hal di atas merupakan teknik dan taktik yang digunakan dalam pembelajaran materi sifat-sifat bunyi dengan menggunakan model Discover Learning yang sesuai dengan karakteristik, model, dan kebutuhan yang ada dalam pembelajaran, sehingga teknik dan taktik pembelajaran dapat menjadi waktu belajar yang lebih efektif dan efisien.